Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di Pia Online Kristus Raja hari ini. Nah, hari ini minggu biasa yang keberapa ya, Kak? Ke-27. Nah, di minggu biasa yang ke-27 ini adik-adik akan dipandu oleh Kak Aurel dan Kak Mega. Kak, minggu ini temanya apa ya, Kak ya? Pia ini? Temanya apa ya? Temanya itu adalah buka hati dan terima Tuhan. Apakah adik udah siap terima Tuhan? Harus siap dong, Kak. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah siap untuk menerima Tuhan, sudah membuka hati, berarti saat Tuhan memanggil, adik-adik harus menjawab apa, Kak? Jawab iya. Nah, untuk itu, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu yang pertama, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo adik-adik berdiri. Adik-adik ikuti kakak ya. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kita jawab apa? Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yeay, adik-adik sudah menjawab ya, Kak. Sudah siap untuk mengikuti Tuhan. Tuhan. Kalau sudah mengikuti Tuhan, berarti adik-adik menjadi Sobatnya Tuhan. wah, adik-adik pasti punya sobat kan? Pasti punya dong. Nah, sobat yang satu ini setia banget, Kak. Siapa itu, Kak? Siapa ya, Kak, kira-kira? Nah, untuk itu, sebelumnya tapi kita harus mau tepuk Yesus dulu. Oke. Kak. Adik-adik masih ingat kan ya? Masih. Ayo, Kak, kita tepuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus. Yes. Nah, kita sudah menjadi sobat Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi lagu yang kedua. Judulnya Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
melihat Yesus dan sudah dihibur oleh Yesus. Sekarang berarti adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman-Nya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan kita biasanya ngapain nih Kak? Ya, sebelum kita mendengarkan firman kita harus berdoa dulu dong. Nah, adik-adik ayo kita ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangan di dada, kita pejamkan mata dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami telah membangunkan kami untuk mengikuti sekolah minggu. mengikuti sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga firman-Mu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang mengajari kami supaya kakak-kakak selalu sehat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sudah siap nih Kak mendengarkan firman Tuhan? Pastinya dong. Kak, firman hari ini dibawakan oleh siapa ya Kak? Siapa ya? Oleh Kak Margaret. Margaret. Yuk adik-adik kita panggil. 1, 2, 3. Kak Margaret. Hai adik-adik, jumpa lagi di Bio Online bersama kakak Kak Margaret. Nah, di sini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Yuk, kita siapkan Alkitab. Sudah disiapkan? Oke, kalau gitu kita buka Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Yuk kakak tunggu ya. Oke, sudah siap? Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata seorang kepada yang lain,
ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparnya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kakak memberitahu adik-adik apa sih pesan-pesan di dalam Alkitab ini, yuk kita dengarkan cerita ya dari si kelinci dan si itik. Tunggu kakak ambil dulu. Wah, ada si kelinci dan si itik. Coba ya, kenalan dulu dong kelinci sama itik sama adik-adik. Hai adik-adik, aku kelinci. Hai adik-adik, aku itik. Nah, yuk kita dengarkan ya cerita dari si kelinci dan si itik. Suatu hari, kelinci dan itik sedang berada di hutan. Si kelinci sibuk sendiri nih adik-adik. Wah, sedang apa ya? Itik pun penasaran. Kemudian itik datang. "Kelinci, kamu ngapain di sini? Kok sibuk sekali?" Kelinci berkata, Kamu bicara sama aku?" "Ya iyalah, sama siapa lagi? Kan di sini cuma ada kita berdua." "Oh iya, ini itik, aku lagi mengambil daun-daun dan ranting-ranting untuk keperluan rumah." "Oh gitu. Iya. Stop. Loh. Kelinci, kamu jangan deket-deket tuh. Baju kamu kotor, nanti aku ikut kotor nih." "Iya, maaf ya." "Nah, itik, aku udah selesai, aku mau pulang dulu ya." "Kelinci, aku boleh nggak nginep di rumah kamu sehari aja?" "Ngapain kamu nginep di rumah aku? Kamu sudah izin belum sama mama papa?" Sudah, aku sudah izin. Boleh nggak?" Boleh. Ayo ke rumah aku." Itik dan kelinci pun pergi ke rumah kelinci. Sesampainya di rumah kelinci, akhirnya mereka sampai dan si kelinci bilang, "Itik, maaf ya, rumahku sangat sederhana, rumahku sempit dan sedikit berantakan." Kemudian si itik bilang, "Gak apa-apa, ya udah, ini aku enaknya ngapain ya kelinci ya? Kamu enaknya coba kamu duduk-duduk di luar rumah aku aja. Pemandangan dari rumah aku indah banget." "Hah, oke kalau gitu. Ya udah, Itik, aku mau ngerawat kakek aku dulu ya. Kamu tunggu di luar aja ya." "Oke." Kemudian si kelinci merawat kakeknya dan si Itik melihat sekeliling rumah kelinci ini sangat bagus. Banyak bintang-bintang di atas langit. Kemudian tidak lama si kelinci pun kembali. "Gimana Itik? Bagus kan pemandangan di rumah aku?" "Iya, indah sekali kelinci. Banyak bintang-bintang di langit. Wah, indah sekali ya. Tapi kelinci, aku mau tanya, kenapa dengan mata kamu kok kayaknya ada yang aneh ya?" Mata aku. Iya, Itik, sebenarnya aku ini kelinci yang buta." "Hah? Kelinci yang buta? Kok kamu gak seperti kayak orang buta? Kamu tadi jalan-jalan di hutan bebek aja, nggak nobok-nobok pohon. Terus kamu kok bisa tahu pemandangan di rumah kamu sangat indah?" "Iya, Itik, meskipun aku buta, aku hanya tidak bisa melihat, tapi aku memiliki kelebihan lain. Aku bisa merasakan yang di sekelilingku, aku lebih peka, aku penciumanku lebih kuat, dan ingatanku lebih kuat. Dulu, orang tuaku suka mengajak aku jalan-jalan, jadi aku ingat hutan ini." "Oh gitu. Nah, mama papa kamu semua kemana sekarang?" Mama papa aku sudah nggak ada, Itik.
kamu sedih sekali gitu sih kelinci? Kamu sudah nggak bisa melihat mama papa kamu nggak ada. Kok kamu sedih banget kelinci? Tidak begitu Itik. Aku masih bahagia kok. Meskipun aku nggak bisa melihat, mama papa aku sudah nggak ada, aku tetap bahagia karena aku percaya Tuhan selalu menyertai aku. Jadi aku punya kelebihan-kelebihan lain. Tuhan Yesus memberi aku mata yang buta karena agar aku bisa melihat bahwa dunia ini bisa lebih indah daripada yang kamu lihat. Aku bisa membayangkan di pikiran aku bahwa langit yang kamu lihat itu lebih indah daripada yang sebenarnya. Gitu Itik. Jadi aku tetap bersyukur. Gitu ya. Loh, Itik, kenapa kamu nangis? Jadi kelinci, sebenarnya aku ini kabur di rumah loh. Loh, kok bisa kabur kamu di rumah? Iya, aku nih loh nggak dibeliin sama papaku boneka. Jadi aku sedih, terus aku marah, terus aku kabur. Oh, nggak boleh gitu Itik. Iya, aku sedih banget. Sekarang aku sadar, aku yang nggak dibeliin boneka aja marah-marah banget, sedih banget, terus marah sama orang tua. Kamu hebat sekali kelinci. Iya, nggak apa-apa Itik, besok aku anterin kamu pulang ke rumah ya. Iya kelinci, makasih ya. Iya, jangan sedih, pupuk. Nah, adik-adik, kakak mau beritahu adik-adik bahwa perumpamaan yang tadi kita baca, yang kebun anggur dan ada pekerja-pekerja, ada pemilik kebun anggur, itu menggambarkan pada zaman dahulu nih adik-adik, Tuhan Yesus itu mengirimkan nabi-nabi loh untuk bangsa Israel, untuk menyelamatkan mereka. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Malah bangsa Israel membinasakan nabi-nabi. Kemudian tidak cukup itu, di perjanjian baru Allah mengirimkan putranya sendiri, Tuhan Yesus, untuk menolong bangsa-bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Tetapi apa yang dilakukan? Malah Tuhan Yesus disalib dan wafat. Kemudian Allah jadi bingung ya adik-adik, sudah diberikan pertolongan, namun kita semua kurang bersyukur. Nah adik-adik, jangan menjadi seperti orang-orang Israel zaman dahulu ya, dan juga jangan menjadi si Itik yang kurang bersyukur. Nah, jadilah seorang seperti kelinci yang kita diberikan semua karunia, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita tetap harus bersyukur karena pertolongan Tuhan itu banyak bentuknya. Ada bentuk yang kita suka, ada bentuk yang kita tidak suka. Nah, seperti sekarang ini, adik-adik lagi di rumah kan, lagi jarang keluar-keluar kan, lagi jarang main-main kan sama teman-teman. Nah, adik-adik, di balik itu semua tahu nggak? Tuhan itu juga punya tujuan loh. Kita dengan di rumah aja, kita bisa lebih dekat dengan orang tua, kita bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluarga kita jadi orang yang lebih bersih, bisa cuci tangan dengan baik, kemudian kita lebih sering bersih-bersih, lebih sering mandi. Nah, kayak gitu. Juga kita juga belajar dari si kelinci tadi yang ngambek sekali, sedih sekali karena nggak dibeliin boneka. Jangan begitu ya adik-adik, karena meskipun kita tidak menerima hadiah yang kita ingin saat ini, percayalah bahwa nanti di kemudian hari adik-adik pasti menerima hadiah yang lebih besar daripada yang adik-adik inginkan. Hadiah yang lebih besar bukan berarti barang yang besar loh ya. Hadiah yang lebih besar itu bisa jadi peristiwa yang kita akan ingat, peristiwa yang akan kita bahagiakan seumur hidup kita. Nah, adik-adik harus percaya itu, karena adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Oke, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Kita buka lagi Alkitabnya. Yuk kita siapkan Alkitabnya di Injil Matius bab 21 ayat 42b. Bunyinya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, apa sih itu batu penjuru? Yaitu batu penopang. Di sini adik-adik juga harus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai batu penopang adik-adik. Bahwa adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Oke, kita ulang lagi ayat hafalannya ya. Matius bab 21 ayat 42b. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kita ulang sekali lagi ya. Matius bab 21 ayat 42b.
batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Oke adik-adik, siap untuk menjadi anak-anak Yesus yang baik? Oke, kalau gitu kita lanjut ke aktivitas ya. Dadah adik-adik. Halo adik-adik, tadi sudah mendengar firman dari Kak Margaret kan? Nah, adik-adik tadi ingat nggak ya, Yesus itu sebagai siapa? Yesus itu sebagai penyelamat dan juga batu penjuru. Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk aktivitas membuat tada, seperti ini. Jadi, kertas ini nanti bisa adik-adik masukkan kata-kata seperti Yesus penyelamatku. Nah, seperti ini. Atau adik-adik juga bisa menggantinya dengan tulisan Yesus batu penjuru. Nah, adik-adik bisa mendownload aktivitas ini pada link yang ada di bio Instagram @biakkr. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang kakak akan mengajarkan kepada adik-adik cara membuatnya. Nah, tapi sebelum itu adik-adik harus mempersiapkan aktivitas yang tadi di-download, lalu juga selotip, gunting, dan juga krayon ataupun pensil warna untuk mewarnainya. Nah, jadi ketika adik-adik sudah mendownload dan sudah menggunting sesuai garisnya, adik-adik ikuti ya, ini garis putus-putus, adik-adik lipat. Jadi, muka adik-adik ada yang di depan. Disesuaikan ya adik-adik. Untuk yang perempuan, silakan mengeprint yang bergambar perempuan seperti punya Kak Aurel. Atau kalau adik-adik laki-laki, adik-adik bisa mengeprint yang gambarnya laki-laki. Nah, setelah adik-adik melipatnya, hatinya juga dilipat ya, biar lebih mudah untuk mengguntingnya. Seperti ini. Kalau adik-adik kesulitan, bisa minta tolong papa, mama, atau kakak. Setelah itu kita gunting. Ikuti garis titik-titik yang sudah ada. Berbentuk hati. Nah, kalau sudah selesai, jadinya seperti ini. Nah, kan bisa nanti adik-adik masukkan kertasnya. Tapi sebelum itu, harus diselotip dulu. Kalau nggak punya, bisa juga kok dilem. Contohnya seperti ini. Adik-adik rekatkan ke pinggir kanan dan pinggir bawah yang belum menjadi satu. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalau sudah jadi, adik-adik bisa kok juga memberi nama. Nah, ini seperti Aurel. Adik-adik silakan menulis di sini. Berikutnya, adik-adik silakan masukkan. Adik-adik mau boleh kok Yesus batu penjuru ataupun Yesus penyelamatku. Seperti itu adik-adik. Mudah kan? Nah, aktivitas hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya upload di Instagram. Dan semoga Yesus selalu menjadi penyelamat kita dan batu penjuru kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, biak hari ini sudah hampir berakhir. Yuk kita akhiri biak hari ini dengan berdoa ya. Yuk kita ambil sikap yang baik, tangan diletakkan di depan dada, mata dipejamkan. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa mengikuti biak hari ini, dengan lancar, dan dengan baik. Tuhan Yesus, semoga kami bisa menjadi anak-anakmu yang selalu bersyukur, yang percaya kepadamu, bahwa Engkau Tuhan kami yang baik hati. Tuhan Yesus, berkatilah selalu
kami sekeluarga, agar kami selalu Engkau berkati dengan nafas kehidupan dan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa juga ya aktivitas tadi dikerjakan lalu difoto dan minta tolong papa atau mama untuk upload di Instagram, dan jangan lupa untuk tag @piakkr dan juga @komsos_kr. Nah, video ini jangan lupa di like, Subscribe Dan jangan lupa klik lonceng di bawah. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kak Agatha punya kabar gembira nih. Nah, kalian tahu tidak, paroki kita akan berulang tahun loh. Ulang tahun yang keberapa ya? Ada yang tahu? Ya, paroki kita akan berulang tahun yang ke-90 tahun. Wah, sudah lama juga ya paroki Kristus Raja Surabaya ini berdiri. Nah, untuk memperingati ulang tahun paroki Kristus Raja Surabaya yang ke-90, pihak Kristus Raja akan mengadakan beberapa lomba loh. Apa aja ya lombanya? Kita simak berikut ini yuk. Oke adik-adik, kali ini Kak Stefani akan menjelaskan untuk lomba kategori kelas playgroup dan TK. Lombanya apa ya? Lombanya adalah gerak dan lagu Yesus di dalam rumahku. Adik-adik sudah tahu semua kan lagunya? Nah, untuk syarat dan ketentuannya yang pertama yaitu peserta harus dari kelas playgroup dan TK. Dan yang kedua, adik-adik tahu kan kalau lagu Yesus di dalam rumahku ini terdapat dalam beberapa bahasa. Nah, adik-adik bisa pilih 2 bahasa yang bisa adik-adik nyanyikan. Lalu yang ketiga, adik-adik bisa memakai instrumen yang disediakan oleh panitia, yaitu dari kakak-kakak Biak Kristus Raja. Nah, untuk instrumennya adik-adik bisa mendownloadnya di link yang ada di Instagram Biak KR. Dan syarat yang keempat yaitu adik-adik bisa memakai kostum dan menciptakan gerakan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, sekian dari penjelasan untuk kategori lomba kelas playgroup dan TK. Untuk selanjutnya, untuk kelas 1 sampai 3 nanti akan dijelaskan oleh Kak Marcel. Selanjutnya Kak Marcel akan menjelaskan lomba untuk kategori kelas 1 sampai 3. Lombanya apa ya? Lombanya adalah membaca puisi. Nah, puisi ini bisa kalian download di link bio Instagram Biak KR. Nah, kakak akan menjelaskan syarat dan ketentuan untuk lomba membaca puisi. Yang pertama adalah tentu saja diikuti oleh adik-adik kelas 1 sampai 3 SD. Yang kedua, adik-adik dapat memilih puisi yang telah disediakan oleh kakak-kakak panitia. Yang ketiga, kostum dan gerakan yang adik-adik gunakan bebas sesuai dengan kreativitas dari adik-adik sendiri. Nah, sekian untuk penjelasan lomba membaca puisi. Untuk kategori lomba yang terakhir adalah kategori lomba untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 SD. Lombanya adalah storytelling. Apa itu storytelling? Storytelling adalah menceritakan kembali isi dari Injil yang telah adik-adik pilih dan memberikan pesan dari Injil tersebut. Nah, nanti kakak-kakak akan memberikan 5 pilihan Injil dan adik-adik cukup menceritakan 1 Injil dari kelima itu. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, yang pertama, yang boleh mengikuti lomba ini adalah adik-adik yang duduk di bangku kelas 4 sampai kelas 6 SD. Yang kedua, lomba ini bersifat perseorangan. Yang ketiga, durasi dari videonya adalah 4 hingga 7 menit saja. Nah, yang keempat, kostum yang digunakan oleh adik-adik adalah bebas, sopan, dan dapat disesuaikan dengan temanya ya. Yang kelima, adik-adik diperbolehkan untuk membawa alat peraga. Nah, untuk kriteria penilaiannya, yang pertama adalah penguasaan materi, yang kedua, pengucapan atau pelafalan, yang ketiga, performance, yaitu kostum dan alat peraga yang ada di bawah, keempat, intonasi, dan yang kelima adalah penguasaan panggung. Nah, tadi adalah syarat dan ketentuannya. Jangan lupa ikut lombanya ya adik-adik.
Oke, adik-adik sudah tahu ya lombanya apa aja? Kita ulang ya. Untuk playgroup dan TK, lombanya yaitu gerak dan lagu. Lalu untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, lomba membaca puisi. Kelas 4, 5, 6 SD, lombanya yaitu storytelling. Jangan lupa join ya. Untuk lagunya, puisinya, atau temanya, kalian bisa lihat di IG pihak KR ya. Dan syarat ketentuan lebih lanjut juga bisa kalian baca di sana. Oh iya, kakak juga mau informasikan nih, untuk pengumpulannya kakak tunggu paling lambat 1 November ya. Lalu akan kita umumkan pada 23 November. Pengumpulannya mudah loh adik-adik. Caranya, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram pihak KR, lalu kalian pilih pengumpulan lomba. Dan jangan lupa klik formulir yang bisa kalian pilih, ada untuk playgroup TK, kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Tinggal kalian pilih sesuai lomba yang dipilih. Lalu kalian bisa upload hasil video kalian. Jangan lupa ya, kakak tunggu sampai 1 November 2020. Pengumpulannya mudah loh adik-adik. Kalian bisa klik link di bio Instagram pihak KR, lalu kalian pilih pengumpulan lomba. Lalu kalian pilih sesuai dengan kategori yang adik-adik ikuti. Lalu kalian isi formulirnya dan upload video yang sudah kalian buat. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan lomba-lombanya ya. Kakak ulangi, untuk playgroup TK lombanya yaitu gerak dan lagu. Lalu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD lombanya membaca puisi. Dan kelas 4, 5, 6 SD lombanya yaitu storytelling. Untuk syarat dan ketentuan, lalu lagu instrumen, puisi, dan tema storytelling bisa diambil di link yang ada di bio Instagram pihak KR ya. Pengumpulannya mudah loh adik-adik, kalian hanya klik link di bio Instagram pihak KR, lalu kalian pilih pengumpulan lomba. Lalu kalian isi formulirnya dengan lengkap dan upload deh hasil video kalian. Batas pengumpulan terakhir kakak tunggu maksimal tanggal 1 November ya. Lalu akan kakak-kakak umumkan pada tanggal 23 November bertepatan dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ulang tahun Paroki Kristus Raja tercinta. Jadi, jangan lupa ya adik-adik segera ikuti lombanya. Selamat berkreativitas, Tuhan Yesus memberkati.